Strategi trading ini simple, efektif, dan yang paling penting bisa bantu naikin win rate trading kamu. Jadi langsung saja kita bahas. Jadi gimana strateginya? Di sini kita bakalan pakai MACD sebagai indikator untuk menjalankan strategi trading kita. Jadi, apa itu MACD? MACD atau Moving Average Convergence Divergence, singkatnya adalah moving average dengan indikator momentum yang digunakan untuk mengukur kekuatan dan arah tren. MACD menjadi salah satu indikator paling populer di dunia trading. Mungkin beberapa dari kalian ada yang pernah mendengar atau memakai indikator ini. Nanti kita akan bahas bagaimana cara menggunakan strategi ini dengan indikator lainnya agar bisa memaksimalkan peluang cuan. Untuk menambahkan indikator ini ke chart, cukup masuk ke bagian indikator lalu ketik MACD. Setelah itu, pilih Moving Average Convergence Divergence yang muncul di paling atas, lalu klik untuk menambahkannya ke chart. Setelah menambahkan MACD ke chart, mari pahami cara kerjanya. MACD terdiri dari 4 komponen utama: MACD line, signal line, histogram, dan zero line. MACD line singkatnya adalah pergerakan 12 hari dari moving average. Signal line adalah pergerakan 26 hari dari moving average. Selanjutnya, ada histogram yang merepresentasikan selisih antara MACD line dan signal line. Ketika jarak antara kedua garis ini menyempit, histogram mengecil, dan ketika jaraknya melebar, histogram membesar. Dan yang terakhir ada zero line, yaitu garis tengah yang memisahkan tren bullish dan bearish. Jika garis MACD berada di atas garis 0, itu menunjukkan tren cenderung bullish. Sebaliknya, jika garis MACD berada di bawah garis 0, itu mengindikasikan tren cenderung bearish. Selain itu, saat MACD line melintasi signal line ke atas, histogram berubah menjadi hijau, menandakan potensi momentum bullish. Sebaliknya, ketika garis MACD melintasi garis sinyal ke bawah, histogram berubah menjadi merah, mengindikasikan potensi momentum bearish. Sekarang, mari kita bahas bagaimana menggunakannya secara efektif. MACD merupakan indikator yang sangat andal dalam mengidentifikasi tren pasar. Salah satu metode utama untuk mendeteksi potensi tren naik adalah dengan mengamati persilangan antara garis MACD dan garis signal. Ketika MACD line melintasi signal line ke atas, ini menandakan peningkatan momentum bullish yang dapat menjadi indikasi awal untuk potensi peluang entry buy. Contohnya, pada chart ini terlihat MACD line melintasi signal line ke atas yang mengindikasikan momentum bullish. Dan di sini MACD line melintasi signal line ke bawah yang mengindikasikan momentum bearish seperti yang terlihat di chart. Kalian juga bisa pakai histogram untuk mengukur seberapa kuat momentum yang terjadi. Jika histogram semakin membesar, itu menandakan peningkatan momentum. Sebaliknya, jika histogram mengecil, itu menunjukkan melemahnya momentum. Jadi, strategi trading ini sangat simpel. Kita hanya akan melakukan open posisi long jika garis MACD dan signal saling bersilangan dan berada di bawah zero line. Konsepnya hampir sama untuk short position. Kita hanya akan melakukan trade jika garis bersilangan di atas zero line. Contohnya seperti di chart ini. Setelah garis bersilangan ke bawah, chart menunjukkan potensi bearish. Nah, MACD bekerja sangat baik di market yang sedang tren. Saat harga naik, indikator ini bisa memberi sinyal entry yang tepat. Tapi kalau market sedang turun atau sideways, sinyal dari MACD bisa kurang akurat, bahkan berisiko menyesatkan. Kita perlu mengkombinasikan MACD dengan indikator lain yang bisa mengonfirmasi tren. Jadi, indikator apa yang paling cocok untuk dipadukan dengan MACD? Solusi paling sederhana adalah dengan menambahkan indikator 200 hari moving average. Dengan indikator ini, kita bisa lebih jelas melihat apakah market sedang berada dalam tren naik atau turun. Dan dengan menggabungkan kedua indikator ini, kamu bisa melakukan trade dengan lebih akurat dan meningkatkan win rate. Kita hanya ingin entry ketika tren pasar sudah jelas. Cara yang efektif untuk memastikan ini adalah dengan menggabungkan beberapa indikator. Entry buy dilakukan ketika MACD line melintasi signal line ke atas di bawah zero line dan harga berada di atas 200 hari moving average. Kombinasi ini membantu memastikan bahwa kita hanya trading dalam kondisi pasar bullish yang lebih terkonfirmasi. Sebaliknya, untuk posisi short, prinsipnya sama namun berlawanan. Entry sell dilakukan ketika harga berada di bawah moving average 200 hari dan MACD line melintasi signal line ke bawah di atas zero line. Sebagai contoh, pada situasi ini kita bisa masuk posisi long
karena MACD line telah melintasi signal line ke atas di bawah zero line. Sementara, harga tetap berada di atas 200 hari moving average. Untuk pengelolaan risiko, stop loss bisa ditempatkan di bawah 200 hari moving average. Sehingga, garis ini berfungsi sebagai level support yang perlu ditembus sebelum stop loss aktif. Sebaliknya, jika harga berada di bawah garis MA200 dan MACD line melintasi signal line ke bawah di atas zero line, ini adalah sinyal entry untuk sell. Dengan strategi ini, kamu hanya masuk ketika probabilitas profit lebih tinggi, mengurangi risiko terkena false breakout. Jadi gimana? Strateginya simple kan? Hanya dengan menggunakan MACD dan moving average kita bisa menentukan kapan harus trade. Kalau lo mau lebih banyak belajar soal analisis teknikal dan semua hal tentang kripto, bisa cek Binance Academy. Di sana ada banyak artikel dan video edukasi gratis yang bisa bantu lo jadi trader yang lebih paham soal pasar. Jangan lupa juga buat subscribe channel ini biar nggak ketinggalan update terbaru soal trading dan analisis pasar. Itu aja buat video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Happy trading!